Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kitab Mukasyafatul Qulub sampai pada bab tentang fi qadha'i hajati akhihi al-muslim, yang dalam nerangake memenuhi hajat saudara sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Qala dawu sinten Allah ta'ala, wa ta'awanu lan padha tolong menolong sira kabeh 'alal birri ing atase kebaikan, wa taqwa lan didasari takwa. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong masya iku mlaku sapa wong fi auni akhihi ing dalem naungan dulure man, manfaatihi lan kemanfaatane man, lan kemanfaatane akhi, falahu sawabul mujahidina, falahu iku keduwe man sawabul mujahidina utawi ganjaran wong kang padha, ganjarane wong kang padha jihad fi sabilillahi ing dalam dalane Allah. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi khalqan, satemene iku keduwe Allah khalqan makhluk, khalaqa kang wis nyiptakake Allahum ing makhluk li qada'i hawaji nas, li qada'i hawaijin nas, warana nuhani kebutuhan-kebutuhane manusa, ala nafsi, sumba Allah ala nafsi ing atase zate Allah, alla yu'adzibahum ing yen to ora nyiksa Allah hum ing makhluk binari kelawan neraka. Fa idza kana yaumul qiyamati wadu'at lahum manabir min nurin ila akhirih. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada bab ini Imam Ghazali menerangkan tentang qada'u hajati akhi al-muslim, memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya sesama muslim. Kalau sebelumnya kita disuguhkan bab tentang sedekah, yang itu dianggap sebagai ibadah sosial, ibadah yang berdampak bukan hanya pada dirinya akan tapi juga kepada orang lain, itu disebut dengan ibadah sosial atau ibadatul mujtama, ibadah ijtimaiyah. Di sini juga berbicara tentang ibadah sosial, ibadah yang juga berdampak kepada orang lain. Jadi ini didasari ayat
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dari sari ayat perintah Allah untuk saling tolong menolong pada sesama muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan tolong menolong kalau itu berkaitan dengan kemanusiaan, bahkan tidak kenal yang namanya agama. Dalam artian misalkan ada kita mendapati, kita jalan-jalan di jalan, ada orang kecelakaan yang harusnya langsung kita bantu. Kita tentu harus cekatan untuk segera membantu orang yang ada di hadapan kita itu yang membutuhkan pertolongan, tanpa kita harus mengetahui terlebih dahulu agamanya apa, tanpa kita lebih dahulu mengetahui kemudian ormasnya apa, bahkan partainya apa, sama kepada kita atau tidak. Kalau itu merupakan pertolongan yang segera dan tidak membutuhkan penjelasan agamanya apa, alirannya apa, itu tidak penting kalau sudah membutuhkan bantuan yang secara langsung, yang secara singkat, secara kilat kita harus segera menolongnya. Ini namanya ukhuwah, juga masuk kepada ukhuwah basyariyah yang dari sisi kemanusiaan harus segera dibantu. Didasari ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Ada sebuah kaidah, yang menyatakan bahwa ibadah yang itu dilandasi nilai-nilai sosial itu lebih baik daripada ibadah untuk dirinya sendiri. Ibadah yang dilandasi nilai-nilai sosial untuk kepentingan orang itu lebih baik dari ibadah untuk kepentingan sendiri. Jadi ada sebuah kaidah bunyinya al-muta'addi khairun minal qasir. Ibadah muta'addi, jadi ada fi'il itu kan lazim, ada fi'il muta'addi dalam ilmu shorof itu. Berarti kalau muta'addi itu membutuhkan kepada orang lain, membutuhkan maf'ul. Tapi kalau lazim bisa tanpa maf'ul. Berarti muta'addi kalau hubungannya dengan orang lain adalah suatu ibadah yang berdampak pada orang lain. Itu khairun, lebih baik daripada ibadah yang berdampak pada dirinya sendiri. Khairun minal qasir. Misalkan kita ini di masjid, atau di masjid ketika itu kita sholatnya di depan sana, sholat sunnah, yang kita sudah sholat sunnah duha, misalkan sholat sunnah duha itu sudah merupakan sholat sunnah yang dianjurkan. Kemudian ada seorang yang butuh bantuan secara kilat, misalkan di sampingnya atau di dekatnya itu ada tiba-tiba orang jatuh, misalkan di sampingnya itu. Kemudian dia hendaknya mau sholat yang setelah 2 rakaat, mau sholat lagi yang 2 rakaat lainnya. Maka dia membantu temannya yang lagi sakit atau lagi tiba-tiba jatuh untuk tidak sholat yang rakaat berikutnya, itu lebih baik, karena ibadah membantu kepada saudara yang lagi membutuhkan dengan cepat itu disebut dengan al-muta'addi.
ibadah yang membutuhkan atau ibadah yang berdampak kepada orang lain. Sedangkan dia nanti sholat lagi atau lagi bisa. Jadi itu kaidah dalam usul fiqh, dalam kaidah fikih ada al-muta'ati khairun minal qasir. Ini pentingnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, karena manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu karena hidup di lingkungan sosialnya, di masyarakatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tadi, barang siapa man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu sawabul mujahidina fi sabilillah. Ini sebuah hadis. Imam Ghazali menerangkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang dia berjalan melangkahkan kakinya untuk menolong saudaranya atau memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka orang yang melangkahkan kakinya untuk menolong saudaranya tadi itu diberi pahala oleh Allah sebagaimana pahalanya orang yang berjihad fisabilillah. Ya. Ini hadis. Kemudian tadi juga sudah dimaknani hadis wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalillahi khalqan khalaqahum liqada'i hawaijin nas. Jadi Allah itu mempunyai makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan Allah kemudian bersumpah pada zatnya bahwa orang-orang yang diciptakan oleh Allah, yang orang itu kemudian mampu atau mau memberikan pertolongan kepada saudaranya, maka Allah bersumpah untuk tidak mengazab orang itu. Allah yu'adzibahumullahu bin na'ari. Kemudian fa idza kana yaumul qiyamati wa adwa'at lahum manabir min nurin. Kemudian di hari kiamat nanti Allah meletakkan mimbar-mimbar untuk mereka yang mau menolong kepada saudara-saudaranya, mimbar-mimbar yang berasal dari cahaya, min nurid. Yuhadditsuna Allah Ta'ala wan nasu fil hisabi. Ya, mereka bisa berbicara dengan Allah. Orang-orang yang pandai, yang sering membantu-bantu itu bisa berbicara dengan Allah, sedangkan manusia yang lain pada waktu itu dihisab oleh Allah. Maka kalau kemarin sedekah memberikan sesuatu, kalau ini didasari pada tenaga kita atau pikiran kita untuk membantu saudara kita yang lain tanpa dilandasi adanya bantuan berupa materi. Kalau ini ta'awanu ini atau di sini memberi naungan kepada saudara yang lain, ini lebih kepada bantuan secara fisik sesuai dengan kemampuannya. Ada yang menyampaikan bantuan di sini juga bisa berupa kemanfaatan berupa materi. Inilah tadi didasari pada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian juga didasari pada hadis atau pada kaidah al-muta'addi khairun minal qasir. Ini tentu sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat kita, gotong royong, atas dasar gotong royong. Itu kalau dulu orang-orang dulu, bahkan ya mungkin sekarang orang-orang yang ada di desa-desa
itu nilai atau semangat gotong royongnya lebih besar daripada masyarakat-masyarakat perkotaan. Apalagi masyarakat yang datang kemudian di situ ada kaplingan atau yang ada rumah-rumah yang sudah dibuatkan untuk orang-orang para pendatang. Itu biasanya nilai gotong royongnya, sifat gotong royongnya atau sikap gotong royongnya akan lebih rendah daripada yang ada di masyarakat kita di pedesaan yang sudah terbiasa melakukan gotong royong. Itu manfaatnya sangat besar sekali untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang lain. Kalau dulu membuat rumah itu tidak mikir tukang, bahkan mungkin sampai sekarang yang ada di desa-desa, pedesaan mau buat rumah ya cukup masyarakatnya yang bantu, dia hanya membeli material-material untuk kebutuhan rumah seadanya, yang penting bisa dibangun untuk bisa digunakan menaungi dirinya dan keluarganya. Kalau sekarang sulit untuk bisa gotong royong tanpa harus mengeluarkan duit. Kalau dulu buat rumah kan gotong royong masyarakatnya tanpa mengeluarkan duit untuk gunakan membayar tukang. Ya, ini didasari pada sikap dan kebiasaan gotong royong. Ya, sekarang ini sudah mulai terkikis, padahal lihat pahalanya, melihat pahalanya ini kan sangat besar. Tapi bukan itu saja, selagi kita mau menolong kepada saudara kita, ini ya termasuk apa yang disampaikan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'a li akhihil muslim fi hajatin qudiyat lahu aw lam taqdi ghaffarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa dia berusaha membantu saudaranya muslim dalam memenuhi kebutuhan, baru berupaya saja, ada upaya dia, sa'a ini artinya berupaya, barang siapa berupaya untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya muslim, baik upayanya itu sudah terlaksana maupun belum terlaksana, qudiyat lahu aw lam taqdi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ghaffarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah dilakukan ataupun yang belum dilakukan. Ghaffarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Wa kataba lahu baro'ani, dan juga Allah mencatat kepada orang itu dua baro'ah, pembebasan. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat yang ada di dalam dirinya, sifat kemunafikan. Wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihil muslim kataballahu lahu bikulli khutwatin sab'ina hasana. Ada hadis lagi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa melangkahkan kakinya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, kataballahu lahu bikulli khutwatin sab'ina hasanah, maka Allah akan mencatat setiap langkah yang dia lakukan, langkah kaki menuju tempat saudaranya tadi, setiap langkah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan 70 kebaikan. Jadi misalkan rumahnya 100 langkah dari rumah kita berjalan ke situ untuk melakukan kebaikan atau untuk membantu saudara kita, berarti satu langkah kali satu langkahnya 70 kali 100, jadi ada 7.000 ya kebaikan yang dicatatkan, 7.000 kebaikan yang dicatat Allah untuk orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim. Wa kafaru anhu sab'ina sayi'atan, dan Allah juga bukan hanya mencatat kebaikan setiap langkah 70, juga Allah melebur dosa atau keburukan orang itu setiap langkah 70 keburukan. Jadi menambahi kebaikan setiap langkah 70 kebaikan, dan juga mengurangi 70 keburukan yang pernah dia lakukan setiap langkahnya. Wa in qudiyat hajatuhu ala yadaihi kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Kalau kebutuhan saudaranya itu sudah terpenuhi atas jasanya dia, atas apa yang dia lakukan tadi, maka orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya itu kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu, seakan-akan dia seperti bayi yang dilahirkan yang tidak mempunyai dosa. Fa in mata fi khilali dzalika dakhalal jannata bighairi hisab. Kalau ada orang kemudian memenuhi kebutuhan saudaranya, membantu, menolong atau memberikan pertolongan kepada saudaranya, kemudian saat itu dia mati, karena menolong saudaranya muslim, maka dia akan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab. Dakhalal jannata bighairi hisab. Ini hadis sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya ma'a akhil muslim fi hajatin fanasohahu fiha ja'alallahu bainahu wa bainan nari sab'a khunadiq ma bainal khandaqi wal khandaqi kama bainas samai wal ardi. Nah, ini hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa melangkahkan kakinya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, kemudian dia saling memberikan nasihat, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dengan api neraka itu 7 parit, 7 khondak, 7 parit. Yang satu parit itu antara langit dan bumi.
Jadi parit itu ya lubangan yang besar. Maka kita pernah mendengar ada perang Khandaq, itu karena Kanjeng Nabi Muhammad atas usul Salman Al-Farisi dulu membuat Khandaq, membuat parit yang tidak bisa dilewati oleh manusia atau kuda yang lari sekalipun. Jadi ini antara manusia yang melakukan kebaikan dengan menolong saudara muslim, itu antara dirinya dengan api neraka itu jauh sekali, diibaratkan seperti 7 parit. Antara dirinya dengan api neraka itu 7 parit. Padahal 1 parit ini jauhnya itu antara langit dan bumi. Berarti 7 kali jauhnya langit dan bumi. Ini perumpamaan antara manusia itu dengan api neraka sangat jauh, berarti ya dia tidak akan dikenai atau diadab oleh Allah dengan api neraka. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.